9 April 2021. Wah, hari ini hari Jumat, minggu terakhir hari ini. Hari ini terakhir belajar, besok dan lusa Sabtu dan Minggu libur. Oke, hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar. Oh iya, jangan lupa hari Senin pun kita libur ya. Jadi anak-anak liburnya Sabtu, Minggu, Senin. Senin libur kenapa ya, Miss? Ya, kita mau libur hari Senin. Kita mau libur buat orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita, agama yang lain, agama Islam. Mereka akan berpuasa, ya, mengikuti agamanya berpuasa. Jadi kita pun libur menghormati, dan anak-anak tidak boleh makan di luar, ya, tidak boleh makan di jalan, ya. Jadi buat agama yang lain, agamanya yang bukan sama dengan kita, agama Islam, mereka puasa tidak makan dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Mereka tidak makan. Jadi kita harus menghormati mereka yang tidak makan. Jadi anak-anak tidak boleh makan di luar ya, tidak boleh makan di jalan. Oke ya. Sekarang kita mau belajar. Yuk, sekarang kita mau belajar di buku sains, ya, di buku sains. Semuanya anak punya. Sekarang kita mau buka di halaman 11. Dibuka di halaman 11 ya. Nih, di halaman 11 ini kita masih belajar tentang air, udara, dan api. Nah, kalau api mungkin kita akan belajarnya minggu depan. Yang kita sudah belajar tentang air dan udara. Gunanya air untuk apa? Untuk mandi, terus juga untuk minum, ya, untuk masak, untuk cuci baju, cuci tangan, kaki, cuci mobil. Wah, banyak banget kebutuhan air ya. Nah, kalau udara gunaannya untuk apa ya? Untuk kita bisa bernapas. Nah, udara kita butuh udara ya untuk bernafas. Dan juga binatang, tumbuh-tumbuhan juga sama butuh udara untuk bernafas. Dan juga untuk kalau misalnya anak-anak punya sepeda, papi mami punya mobil dan motor, nah diisi bannya itu kalau kempes diisi sama apa? Sama udara dan angin ya. Nah, itu gunanya udara dan air. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang kegunaannya api. Wah, siapa yang di sini pernah lihat api? Wah, pasti semuanya pernah lihat api ya. Oke. Nah, sekarang di sini kita mau lihat nih gambar yang pertama. Ini lagi ngapain ya anak-anaknya? Iya, lagi main. Main apa ini? Main pasir. Kalau main pasir ini di mana ya? Di pantai, betul. Main pasir itu pasti di pantai. Siapa yang di sini pernah ke pantai? Wah, seru ya main pasir ya. Anak-anak bisa bikin sesuatu ya, bikin rumah-rumah gitu ya, dipakai pasir ya. Wah, seru banget. Nah, tugasnya anak-anak, yuk di sini kita mau menebalkan tulisannya. Di tulisannya ditebalkan yang rapi. Anak-anak sudah menuliskan huruf-huruf. Nah, di sini menebalkan sesuai dengan titiknya yang rapi. Oke, kita baca dulu ya. Pantai, 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 pantai. Oke, di sini gambar pantai ya. Nanti ditebalkan tulisan pantainya. Terus yang kedua, gambar yang kedua, ada apa ya ini? Anaknya ngapain ya? Iya, lagi pakai payung karena apa ya? Hujan. Seperti kemarin anak-anak bikin payung supaya tidak kehujanan. Ya, betul. Nah, ini juga sama. Dia pakai payung supaya tidak basah, tidak kehujanan. Air turun dari atas, air hujan. Nah, di sini kita juga sama menebalkan huruf-huruf yang titik-titik. Kita baca ya. Hujan, 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 hujan. Oke, di sini juga nanti anak-anak tebalkan lagi ya tulisannya, kata-katanya yang belum bagus masih titik-titik.
ya. Nah, terus yang ketiga. Nah, ada yang tahu nggak ini apa ya? Air mengalir. Nah, di sini namanya sungai. 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 Nah, di sini juga air mengalir buat air-air buat kita nih, dari air dari gunung mengalir ke sungai. Nah, di sini air mengalir dinamanya sungai. Nah, di sini anak-anak tebalkan juga ya, sungai. Ya, ditebalkan tulisannya. Yang terakhir yang keempat, ada gambar apa ini? Ada kapal, ada pohon kelapa, ada airnya juga. Apa ya kira-kira ini? Nah, ini ada biasa kalau ada kapal itu di mana? Di laut, betul. Ya, kalau ada kapal itu pasti di laut ya. Nah, di sini kita baca ya, laut, Laut. laut, Laut. Nah, di sini anak-anak yuk tebalin juga kata-katanya di sini ya. Huruf-hurufnya yang titik-titik. Nah, di sini semua ini tentang air ya. Jadi airnya di pantai, air hujan, air di sungai, dan air di laut ya. Ini semuanya air, tentang air. Oke? Oke. Sesudah anak-anak menebalkan tulisannya, diwarnai gambarnya ya. Diwarnai gambarnya yang bagus dan rapi. Diwarnai yang halaman 11. Bisa? Bisa ya. Oke. Sesudah di halaman 11, kita buka di halaman 13. Nah, di sini kita mau belajar benda-benda. Nah, kita mau belajar benda-benda. Yuk, sekarang kita lihat ini ada benda nih, gambarnya apa ya? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Betul, buku. Ya, ini buku. Nah, terus yang kedua ini gambar apa nih yang suka dipakai kalau papinya pakai? Ini apa ya? Iya, dasi. Betul. Terus yang ketiga ini apa ya? Ini kalau misalnya anak-anak buat menyalakan lilin. Buat menyalakan lilin pakai apa ini? Iya betul, korek api. Apa namanya? Korek api. Nah, terus yang ini apa ya? Nah, ini itu selimut. Nah, ini tuh kain selimut ya. Nah, ada motif bunga-bunganya. Nah, kalau yang ini apa? Nah, yang ini itu paku. Apa ini? Paku. Iya. Terus yang ini apa ini? Pensil. Iya, betul, pensil. Nah, kita mau belajar dari gambar ini, kita mau belajar bentuk kotak. Nah, bentuk kotak itu seperti ini. Nah, bentuk kotak itu seperti ini. Dia memiliki sisi-sisinya dan memiliki ketebalannya, memiliki ketinggiannya, ketebalannya. Jadi disebut kotak. Jadi dia memiliki 4 sisi dan memiliki ketebalannya. Nah, sekarang kalau misalnya kertas juga sama, Miss, punya 4 sisinya, tapi dia punya ketebalannya enggak? Tidak ada, dia tidak punya ketebalannya, dia tipis. Jadi bukan disebut kotak. Tapi kalau yang ini, yang punya ketebalannya ini, tuh, ini disebutnya kotak. Jadi ini bentuknya seperti bentuk 3 dimensi ya, kotak ya. Dia memiliki ketebalannya. Jadi perbandingannya nih tuh. Kalau yang ini tipis, tidak ada tingginya. Kalau ini ada tingginya. Jadi ini disebutnya kotak ya. Kalau yang ini sama persegi, tapi tidak kotak karena tidak punya ketebalannya, tidak punya ketinggiannya. Ya, ini disebut kotak bukan? Bukan. Kalau ini disebut kotak bukan? Iya, karena dia punya ketebalannya dan dia mempunyai 4 sisi. Ya, 4 sisi yang sama, 4 sisinya. Nah, ini namanya kotak. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Di sini buku. Nah, Miss Elin juga punya buku. Nih, contohnya buku. Buku bentuknya sama.
punya 4 sisi. Dia ada ketebalannya? Ada. Ketebalannya tidak tinggi, tapi ada ketebalannya, ada ketinggiannya. Jadi ini disebut kotak. Nah, jadi ini disebut kotak. Jadi buku disebutnya apa juga? Kotak, ya. Oke, sekarang nih, jadi buku disebutnya kotak atau tidak? Iya, kotak. Sekarang kalau dasi disebutnya kotak atau bukan? Bukan, karena dasi tidak punya ketebalannya dan bentuknya tidak persegi. Nah, bentuknya tidak persegi. Dia ada yang kecil, ada yang panjang. Ada yang bentuknya lancip. Jadi dia tidak persegi dan tidak memiliki ketebalannya. Nah, terus sekarang ini korek api. Sama seperti ini. Dia punya 4 sisinya, kotak dan persegi, dan dia mempunyai ketebalannya, ya, punya tingginya. Jadi disebut kotak, ya, ini disebut kotak, ya. Oke, sekarang ini selimut. Nah, misalnya juga punya sama ini. Nah, selimut pun sama, dia punya 4 sisi. Tuh, punya 4 sisi. Punya 4 sisi. Tapi dia punya ketebalannya enggak? Tidak punya ketebalannya, sama seperti kertas, dia tipis. Jadi bukan disebut kotak, ya, bukan disebut kotak. Nah, sekarang paku. Nah, misalnya punya paku. Nah, ini misalnya punya paku. Dia bentuknya persegi? Tidak, dia tidak persegi. Walaupun dia punya ketebalan, tapi dia tidak persegi. Jadi bukan disebut kotak. Nah, sekarang pensil. Nah, pensil disebutnya kotak? Tidak. Berbentuk kotak? Tidak, karena dia tidak persegi, ada lancipnya. Tapi walaupun dia punya ketebalannya, tapi bukan disebut kotak. Nah, jadi sekarang dilihat nih dari gambar ini, mana yang berbentuk kotak, yang memiliki 4 sisi dan memiliki ketebalannya. Yang mana? Ya, betul. Yang disebut kotak itu, berbentuk kotak itu apa? Buku. Kita lingkari gambarnya ya, pakai pensil warna merah. Pensil warna apa? Merah. Ambil pensil warna merah, lingkari buku. Yo, lingkari bukunya. Terus mana lagi yang kotak? Korek api, betul. Yuk, lingkari lagi korek api pakai pensil warna merah, ya. Jadi diingat, cuma 2 ya, buku dan tempat korek api yang berbentuk kotak, dilingkari warna merah. Bisa? Bisa ya. Nah, sekarang kita buka di halaman 14. Nah, kita juga mau belajar lagi di halaman 14. Nah, di halaman 14 di sini kita mau belajar benda-benda. Nah, coba ada anak tahu nggak ini gambar apa? Betul, kunci. Kunci untuk buka pintu. Nah, kalau pintu dikunci supaya tidak ada maling ya, supaya tidak ada pencuri, ditutup. Nah, terus yang ini apa? Penggaris, betul, untuk menggaris supaya lurus. Yang ketiga ini paku, betul. Yang keempat ini, nah ini obeng untuk kalau papihnya ya buat buka-buka. Nah, skrup, nah ini di sini pakai obeng. Terus ini juga pensil. Yang kelima ini apa? Klip. Nah, Miss Elin suka kalau klipin anak-anak kertas supaya tidak berceceran, pakai klip. Ya, terus yang terakhir ini kertas. Nah, di sini benda-benda ini kita mau lihat mana benda yang menempel pada magnet. Nah, anak-anak kita mau belajar magnet. Magnet itu sesuatu yang bisa menempel di magnet ini. Jadi kalau misalnya anak-anak punya kulkas, ada hiasan. Ya, ada hiasan-hiasan bisa suka nempel di kulkas. Nah, itu pasti suka ada magnetnya. Kalau nggak ditempel pakai lem, itu ada magnetnya nempel. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini Miss Elin punya magnet. Magnetnya itu nih di dalam sini magnetnya hitam. Kita mau lihat mana benda-benda yang tadi kita
Sebutin yang menempel pada magnet. Yuk, sekarang kita lihat di sini. Coba kita kunci. Kita lihat kunci. Nih, Miss Elin punya kunci. Menempel tidak? Coba kita lihat. Menempel tidak magnetnya? Wah, nempel. Berarti kunci menempel pada magnet. Ya, magnetnya sampai ke bawah tuh. Wah, sampai ke bawah, lihat magnetnya. Nah, sampai nempel. Berarti kunci menempel pada magnet. Sekarang penggaris. Nih, Miss Elin punya penggaris. Nih penggarisnya, ya. Kita lihat. Nempel ternyata. Wah, magnetnya nempel. Berarti penggaris menempel pada magnet. Sekarang kita lihat nih, pensil. Nah, ini pensil. Pensil menempel tidak pada magnet? Mana? Oh, kok tidak nempel ya? Tuh, kok tidak nempel, tidak di ke bawah? Kok nggak ke bawah ya? Wah, berarti pensil tidak menempel pada magnet. Kita pisahin. Sekarang kita lihat klip. Nah, yang Miss Elin coba bawa nih. Lihat. Wah, nempel ternyata. Wah, nempel ya. Wah, berarti klip ini nempel di magnet. Sekarang kita lihat punya obeng nih, buat kalau papahnya punya buat bongkar-bongkar nih, punya obeng. Kita lihat nempel tidak? Ternyata nempel. Wah, nempel. Ya, berarti obeng ini nempel. Sekarang kita punya kertas. Nah, punya kertas. Kertas ini nempel tidak? Coba nempel tidak? Wah, tidak nempel. Ya, tidak nempel. Wah. Oke, tidak nempel ya kertas ya. Nah, berarti kertas ini tidak menempel. Oke, tadi kertas tidak nempel. Sekarang ini nih, kayak semacam paku ya. Tuh, semacam paku. Kita lihat nempel atau tidak di magnet. Ternyata nempel. Wah, ternyata nempel ya. Wah, berarti ini seperti paku kecil nempel. Nah, sekarang kita lihat benda-benda yang menempel di magnet. Nah, benda-benda yang menempel di magnet ini semuanya berbau besi. Ya, berbau besi. Ada unsur besinya. Jadi, dia bisa menempel pada magnet. Jadi, kalau yang tidak ada unsur besinya, dia tidak akan menempel pada magnet. Ya, seperti kertas, kayu. Ya, ini tuh tidak akan nempel. Kain, baju aja nih tidak menempel. Tuh, tidak menempel dia. Tuh, tidak menempel. Ya, tidak akan bisa nempel. Jadi, dia magnet ini akan menempel pada benda-benda yang berunsur besi. Ya, yang ada unsur besi-besinya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak lingkari benda yang menempel pada magnet. Tadi kunci menempel tidak? Ya, menempel. Lingkari. Terus penggaris menempel tidak pada magnet? Menempel. Lingkari. Paku kecil menempelkan tidak pada magnet? Menempel. Lingkari. Klip menempel tidak? Menempel. Lingkari. Obeng menempel tidak pada magnet? Menempel. Lingkari. Pensil menempel tidak pada magnet? Tidak. Dilingkari jangan? Jangan. Kertas menempel tidak pada magnet? Tidak. Lingkari jangan? Jangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dilingkari. Lingkari pakai pensil warna biru. Lingkari pakai pensil warna biru ya. Pensil warna biru. Oke? Bisa? Bisa ya. Oke, tugasnya anak-anak hari ini di buku sains halaman 11, 13 dan halaman 14 ya. Jadi yang diwarna hanya cukup yang di halaman 11 saja yang diwarnai. Oke? Oke. Ini tugasnya hari ini yang pertama. Tugas yang kedua ada agama ya. Buat anak-anak ikutin dulu video agamanya dari Miss Nur. Sudah itu nanti ikutin apa tugasnya dan dengarkan tugasnya seperti apa. Oke? Bisa?
Oke, ya buat anak-anak selamat mengerjakan sampai di sini belajar kita. Dadah.